hidupkan rekamannya, nunggu tangan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, rekamnya sudah kelihatan? Sudah, Pak Yuli, sudah. Oke, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita. Bapak Ibu peserta diklat dan pada materi ini, pada kesempatan ini, saya mau memaparkan tentang wawasan, pemahaman, untuk dan sebelum materi saya sampaikan, mari kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan kepala sejenak berdoa. Dan kita sebelum pembelajaran kita mulai doa, persilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi untuk is briefing, mari kita untuk nyanyi lagu nyanyi dulu untuk oh ibu dan ayah, bukan siji loro dulu tadi yang tadi siji loro telu astonis itu Bapak Ibu, tapi dengan peragaan Bapak Ibu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Siji loro telu astone sedeku mirang ake guru menawa didangu papat nulis 5 lenggae sing tata aja padha sembrono ndak ora bisa ure. Iya, terima kasih. Iya. Kemudian kita lanjut pada materi untuk modul ajar. Sebentar Pak Ibu untuk springnya. Ya, ini untuk materi saya, modul ajar untuk kelompok B. Ini untuk tujuan materi ini harapannya peserta secara mandiri bisa menggunakan materi pelatihan modul ajar yang nanti akan diterapkan di sekolah masing-masing dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta dapat mengkonfirmasikan atau peserta dapat memberi pemahaman dan konseptual terhadap materi pada modul ajar, kemudian peserta dapat mengkonfirmasi pemahaman tentang prinsip-prinsip modul ajar, peserta dapat mengkonfirmasi pemahaman tentang prosedur penyusunan modul ajar. Waktu nanti 30 menit untuk materinya itu, jadi 3 menit untuk awal tadi, kemudian 22 menit nanti untuk penyampaian materi dan ditutup dengan tanya jawab. Lanjut pada materi, Bapak Ibu yang saya hormati untuk modul ajar. Ya, lanjut. Sudah kelihatan ya Pak? Belum ya? Masih perencanaan? Ya. Masih Pak, materi yang selanjutnya. Iya. Ya. Ini Bapak Ibu, modul ajar ini nanti seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. B. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. C.
C. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Perkembangan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. D. Guru perlu pemahaman atau memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih baik dan bermakna. Kita lanjutkan. Prinsip penyusunan modul ajar. Prinsipnya A. Karakteristik, komponen, dan minat peserta didik di setiap fase. B. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. C. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang D. Bahwa pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan saling berhubungan. C. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Saya lanjut. Kriteria apa saja yang harus dimiliki dalam menyusun modul pembelajaran atau modul ajar? A. Esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. B. Menarik, bermakna, dan menantang, menumbuh minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. C. Relevan dan konseptual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. D. Berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Saya lanjut. Prosedur yang harus ditempuh dalam menyusun modul ajar. A. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. B. Hasil didapatkan di tahap 6, yaitu evaluasi dan tindak lanjut, digunakan untuk tahap 1, yaitu analisis kondisi dan kebutuhan. Saya lanjutkan. Langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh dalam menyusun modul ajar antara lain: A. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan. 2. Identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. C. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. D. Pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan kegiatan belajar sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Dan E. Tindak lanjut setelah guru melakukan pembelajaran. Saya lanjutkan. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar antara lain: A. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. B. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. C. Komponen modul ajar dalam panduan yang dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan D. Komponen modul ajar bisa dilakukan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Saya lanjutkan. Komponen informasi umum modul ajar. Komponen informasi yang dikembangkan dalam modul ajar yaitu A. Nama penyusun, institusi, dan definisinya modul ajar. B. Jenjang sekolah. C. Kelas. D. Alokasi waktu atau penentuan alokasi waktu yang digunakan, yaitu alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Saya lanjutkan. Komponen awal modul ajar, kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu.
Profil pelajar Pancasila dalam modul ajar merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui keterlibatan dengan jelas di dalam, baik materi, isi pelajaran, pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sarana dan prasarana dalam modul ajar merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalam termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan atau bermakna. Saya lanjut. Target peserta didik dalam modul ajar. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang B, peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa, pemahaman materi ajar kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan seterusnya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerminkan atau mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas yang tinggi yaitu HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Saya lanjut. Model pembelajaran dalam modul ajar merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan yaitu PJJ daring, pembelajaran jarak jauh dengan luar jaringan yaitu PJJ luring, dan blended learning. Sekian yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, sedikit menambah pemahaman untuk teman-teman, ya. Dan kesimpulannya tadi saya sampaikan, ya barangkali ada kekurangan. Kalau memang ada kekurangan, ya mohon maaf. Kalau ada kelebihan untuk nambah untuk wawasan kita. Itu Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau tanya, saya persilakan, monggo Pak Novi. Saya Pak Parso. Ya. Sampun Bapak. Ya, sudah. Ya. Halo. Ya, gimana Bu Novi? Halo Pak Karso. Iya, halo. Izin mau ya, bagaimanakah langkah-langkah cara modul ajar biar untuk memudahkan kita dalam menjelaskan ke teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain, Pak. Oke, terima kasih Bu Novi. Pertanyaannya juga sangat baik dan itu mungkin akan diterapkan di sekolah kita. Langkah-langkah dalam prosedur yang ditempuh atau prosedur yang ditempuh dalam modul ajar antara lain: A. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah.
Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan kreativitas guru. Ini berarti dasarnya adalah analisis kebutuhan peserta didik yang beragam. B. Identifikasi dalam dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang C, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah atau mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Yang D, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia selain komponen inti, yaitu guru dapat memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E, pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun, sedangkan F, tindak lanjut sekolah atau tindak lanjut setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Itu Bu Novi yang bisa saya sampaikan. Monggo, yang lain itu barangkali ada. Terima kasih Ibu. Monggo, ada yang lain? Kalau tidak ada, terima kasih. Dan ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan mari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, barangkali apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ya mohon maaf, kita semuanya masih belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya